Perkenalkan, nama saya Felicia Tessalnika Mambengko, NIM 2370490, kelas C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini saya akan menjelaskan 9 kriteria Hill dan ukuran-ukuran epidemiologi. Austin Bradford Hill mengemukakan 9 hal yang perlu ditegakkan dalam membedakan suatu faktor yang disurgai sebagai kausal. Kesembilan faktor inilah yang umumnya dipakai sebagai kriteria kausal. Kriteria tersebut adalah yang pertama, kekuatan asosiasi atau strength of association, menggambarkan ukuran dari asosiasi yang telah diperhitungkan dengan tepat efeknya, meliputi perbedaan risiko, risiko relatif, dan rasio odds. Semakin kuat hubungan paparan penyakit, semakin kuat pula keyakinan bahwa hubungan tersebut bersifat sebab akibat atau kausal. Misalnya, risiko penderita kanker paru-paru meningkat pada perokok dibanding yang tidak merokok. Sebuah penelitian membuktikan bahwa perokok mempunyai risiko 35% menderita kanker paru-paru dibanding yang tidak merokok. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu apakah asosiasi yang diamati memiliki keterulangan pengamatan pada subjek dan lingkungan yang berbeda. Temuan studi yang direplikasi pada berbagai populasi yang berbeda memberikan bukti lebih kuat daripada studi tunggal. Semakin konsisten dengan riset-riset yang lain yang dilakukan pada populasi dan lingkungan yang berbeda, makin yakin pula keyakinan hubungan kausal. Contohnya, penelitian dengan metode yang berbeda atau prospektif and prospektif membuktikan hal yang sama meskipun berbeda populasinya, perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, spesifitas atau specificity, mengacu apakah paparan mengarah ke hasil tertentu. Faktor kausal menghasilkan hanya sebuah penyakit dan bahwa penyakit itu dihasilkan dari hanya sebuah kausa tunggal, misalnya kepada kanker paru-paru. Merokok diprediksi sebagai penyebab kanker paru-paru. Yang keempat, temporalitas atau hubungan temporal atau kronologi waktu atau temporal relationship. Untuk mengetahui sebuah faktor merupakan kausa penyakit, maka harus dipastikan paparan terhadap faktor itu berlangsung sebelum terjadinya penyakit. Misalnya pada kasus kanker paru-paru, sebagian besar didahului merokok. Yang kelima, gradien biologi atau efek dosis response atau biological gradient atau dosis response relationship. Perubahan intensitas paparan yang selalu diikuti oleh perubahan frekuensi penyakit meningkatkan kesimpulan hubungan kausal. Misalnya, data menunjukkan bahwa jumlah rokok yang dihisap penderita berbanding lurus dengan risiko terjadinya kanker paru. Semakin banyak rokok yang dihisap, semakin besar risiko paru-paru. Yang keenam, theoretical plausibility atau kredibilitas biologi atau hipotesis. Perubahan intensitas paparan yang selalu diikuti oleh perubahan frekuensi penyakit meningkatkan kesimpulan hubungan kausal. Keyakinan hubungan kausal makin kuat apabila dapat dijelaskan dengan rasional dan berdasarkan teori atau konseptual. Contoh, teori biologi menyatakan bahwa merokok dapat membuat jaringan tubuh rusak yang jika terus-menerus dapat menyebabkan kanker. Yang ketujuh, koherensi. Berbagai bukti yang tersedia tentang riwayat alamiah biologi dan epidemiologi penyakit harus koheren satu dengan yang lain sehingga membentuk pemahaman yang serupa. Contoh, kesimpulan merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru berdasarkan teori biologi dan proses perjalanan penyakit. Yang kedelapan, bukti eksperimental atau experimental evidence. Eksperimen terandomisasi dengan multivariate models pada subjek penelitian dan pemberi perlakuan agar tidak mengetahui status perlakuan memberikan bukti kuat hubungan kausa. Misalnya, pada percobaan lab, tar dioleskan pada telinga kelinci dari waktu ke waktu akan menyebabkan timbulnya kanker. Tar pada tembakau merupakan bahan karsinogen atau penyebab kanker. Yang kesembilan, analogi.
Kriteria analogi kurang tepat karena tidak spesifik, mengingat mampu mencetuskan banyak gagasan analogis sehingga menyebabkan analogi tidak spesifik lagi. Tidak semua situasi dapat menggunakan kriteria analogi sebagai pendukung hubungan kausal. Misalnya, pemberian tar pada percobaan lab dengan menggunakan tikus menunjukkan adanya hubungan kausal sebab akibat, namun demikian hal ini tidak dapat diuji cobakan pada manusia secara langsung. Ukuran-ukuran epidemiologi. Ukuran-ukuran epidemiologi digunakan untuk mengetahui kejadian dan pola suatu penyakit atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beberapa ukuran dasar epidemiologi sebagai berikut. Yang pertama, bilangan absolut. Bilangan absolut merupakan bilangan mutlak yang memiliki perbandingan. Yang kedua, rasio. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif dan pembilangnya bukan bagian dari penyebut. Rasio sama dengan A per B. Yang ketiga, proporsi. Proporsi merupakan hasil pembagian dari suatu bilangan dengan bilangan yang lain, di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Proporsi sama dengan A per A plus B. Yang keempat, rate. Rate adalah perbandingan suatu peristiwa dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud, atau population at risk, dalam waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen atau per mil.